Gimana nih? Udah ada ketemu terowongan, masuk terowongan gitu gelap? Belum ada. Masih belum ada juga. Cahaya ada. terang banget cahayanya. Nggak Di ada. dalam terowongan, di ujung terowongan gitu. Nggak ada. Masa masih nggak ada sih? Kita udah 8 jam gini-ginian. Satu lagi nih. Ada ini nggak? Lihat orang yang Kak Kelvin familiar. Nggak ada. Masa masih nggak ada juga? Nggak ada bener. Coba teliti lagi. Lebih dalam. Ada nggak? Nggak ada. Mas Ayi gue gagal nih observasi. Emang lu ngapain? Ini observasi near death experience. Ini Serem amat. Ngapain kita gagal? Udah. Udah deh. Enggak, aku tadi ininya sama Kak Kelvin habis observasi. observasi apa? Tapi kayaknya gagal sih ya. Observasi apa? Ditinggal sebentar udah observasi. Ini near death experience. Bentar ya, buku observasi sama buku catatan utang warung kok. Kebetulan sama ya. Gitu. Makanya kayaknya salah nih buku ini nih. Pasti ingin diketahuin itu kenapa sampai harus observasi seribet itu? Pengen tahu kalau misalkan near death experience itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Gitu. Apa? Dah, makanya kita observasi. Tapi gagal. Gitu ya. Seekers, dari tadi mungkin Seekers sudah melihat ini ngapain aja sih Timur Banmong dan yang semua yang menonton near death experience apa sih gitu ya. Mungkin kita sering melihat di sosial media pengalaman-pengalaman setiap orang. Tapi malam ini kita akan membahas mengenai near death experience versinya conversation. Mungkin maksud dari Kak Alia yang aku tangkap nih ya, kayak Kak Lia sama Kak Kelvin tuh tadi ingin mengetahui tentang life and death lebih lanjut kayaknya. Karena apalagi Nyonya udah di sini ya yang pernah mengalami, pernah experience near death experience gitu. Jadi mungkin Nyonya bisa menjelaskan ke Kak Alia biar tidak misleading lagi nih Kak Alia. Ya. Gitu. Kalau menjelaskan berarti near death experience berarti seseorang mengalami kematian. Mendekati kematian tapi pada akhirnya tidak mengalami kematian itu sendiri secara fisik. Jadi apa yang perlu dijelaskan? Mungkin pertanyaan. Prosesnya gitu. Apa sih yang dialami saat near death experience gitu. Bener enggaknya waktunya near death experience Nyanya ini kan berapa kali ya? 5 kali. Saya ingat ya. Ya, 5 kali ininya. Bener gak sih Nya kalau waktu pas Nyanya near death experience-nya ini ada kayak masuk nih ke terowongan gelap gitu, kayak berjalan sendiri di situ, terus tiba-tiba melihat cahaya-cahaya terang, terus ketemu sama orang-orang yang familiar di hidupnya gitu. Di dalam proses near death experience-nya Nyanya. Itu dari kisah-kisah yang pernah ada ya? Nggak ada. Hanya maksudnya dari pengalaman semua mati suri yang pernah dialamin itu, mungkin buat seekers yang berapa kali sih dia mati suri singanya? Ya udah tinggal di googling aja mati suri itu ada di beberapa public figure yang pernah mengupload itu ya. Selama pengalaman itu tidak pernah melihat terowongan cahaya terang dan orang-orang familiar yang mungkin sudah pernah meninggal sebelumnya. Jadi pas lagi Nyanya proses itu tuh, apa nih yang terjadi? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Wow. Ketika orang sudah kebanyakan mengalami pengalaman spiritual, itu kayak udah ini amnesia, udah Lupa. lupa. Normal things. Kayak normal things sih ya, karena gini, ketika frekuensi gelombang otak kita sudah dipenuhi dengan hal-hal pengalaman hidup yang sangat spiritual di luar sana, bahkan yang sudah berlalu itu harus segera dipelajarin dan keilmuan dalam spiritual itu salah satunya adalah learned, unlearned, relearned. Pelajari, lepaskan apa yang kamu pelajari lagi. Kayak gitu. Kalau kita masih di bab-bab itu aja, maka nggak akan bergerak move on. Jadi yang pertama itu memang usia di 3 tahun, bahkan belum ingat sama sekali. Itu di saat ketika usia
No. 3 tahun sih, menjelang 3 tahun. Itu masih di daerah Caruban. Almarhum bapak dan ibu itu masih ada. Tapi saat itu nyanya panas tinggi. Ya anak umur mau 3 tahun mana inget apa-apa sih kayak gitu. Tapi memang bola mata itu kebalik. Dan itu langsung kayak udah kebalik aja gitu. Tapi badannya itu dingin. Nangis tapi gak keluar air mata. Gimana tuh bayi gak keluar air mata. Tapi secara versi penglihatan spiritual almarhum papa. Itu ngelihat memang ada sosok perempuan-perempuan yang mari kita sebut kuntilanak. Yang itu Mengitari. Ngerubutin gitu. dibacakan segala macam oleh almarhumah mama itu gak bisa. Sampai pada akhirnya ini mohon maaf izin ini kejadian apa adanya. Papa pada akhirnya telanjang dan dia ngencingin buang air kecil. Ini nggak tahu kepercayaan apapun itu ya ngencinginnya ya si bayi masih kecil-kecilin. Habis itu nangisnya berhenti. Dan habis itu memang papa keliling halaman itu kayak marah-marah kayak ganggu nyanya itu. Dan habis itu kalem nyanya. Dan itu udah gak ada gangguan lagi. Tapi kalau itu dibiarkan ibaratnya hampir 24 jam memang menangis tidak berhenti tanpa keluar air mata. Itu apa yang terjadi ya? Sementara almarhumah mama sendiri adalah perawat bidan. Mau dikasih obat apa? Nggak mungkin kan ditusukin masih anak-anak gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Aneh memang situasinya. Tapi ternyata baru diketahui memang sejak kecil itu memang karena masih kecil ya memang ditargetkan oleh negatif energi apapun itu bentuknya lebih baik habisi dia sebelum dia dewasa. Belum ada ya ceritanya ya. This is the real. Tapi Nyanya diceritakan saat ini memang sudah meninggal keduanya. Tapi buat apa Nyanya berbohong? Berarti kan Nyanya berbohong kepada almarhum dan almarhumah. Ini untuk yang kedua itu usia 9 tahun. Dari usia 3, usia 9 tahun. Karena itu memang panas tinggi, panas dalam, pokoknya memang panasnya tuh lebih, apa ya, masih 39, 40, itu udah dibawa ke rumah sakit itu mau dimasukin, ini nggak ada venanya. Akhirnya bawa pulang lagi, karena kan rumah sakit nggak berani handle kan. Tapi memang sudah disiapkan kan kapan. Karena memang benar-benar udah nggak bisa, nggak dipanggil di ini segala macam, udah dingin. Dari yang panas tiba-tiba dingin banget, udah pucat, udah biru. Ya itu tuh umur 9 tahun. Tapi yang benar-benar Nyanya ingat itu adalah berasa badan gak enak sekali, panas. Tapi habis itu udah seperti dunia mimpi. Nah di saat itu dari keluarga itu mengalami bahwa Nyanya tidak bisa dimasukkan infus atau apapun dibawa pulang, kayak udah kita pasrahkan aja. Tapi memang ada relasi yang memang mumpuni mengetahui situasi tersebut bilang jangan segera dimandikan, jangan segera dipersiapkan untuk pemakaman. Biarkan sampai 24 jam lewat atau 2 hari minimal. Kayak gitu ya. Tapi situasi yang Nyanya alamin itu adalah ketika Nyanya panas tinggi sekali, itu benar-benar gak enak di badan, kayak yang gimana sih anak kecil umur 9 tahun mau mengucapkan badanku gak enaknya kayak begini. Kayak gitu, gimana gitu, udah lemes banget kan. Tapi setelah itu di tempat tidur kayak udah terkapar, gak bisa ngapain. Dan itu benar-benar memang dari jendela, kan kebetulan jendela di rumah mama itu besar. Masuklah 2 sosok, zep, masuk. Terbang tapi masuk ya. Pakai jubah, zep, masuk. Bawa buku besar, zep, zep, di samping kiri kanan. Habis itu tangannya kiri kanan dipegang tuh, zep, 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 pegang. Gak ngomong apa-apa. Langsung terbang keluar lewat jendela. Ya, bukan lewat atap, lewat jendela tetap. Karena itu dianggap pintu mungkin ya. Itu inget banget. Itu benar-benar ngerasain ngelewatin pertama ya maksudnya kelihatan rumah-rumah, terus saya juga awan, langit terang, masih terang. Itu suasananya terang. Lama-lama gelap, awannya udah gak kelihatan, tiba-tiba kayak hening. Dan tiba-tiba udah berada di situasi yang nggak ada langit, gelap semuanya. Tapi cuma ada hanya cahaya merah dan oranye. Dan yang sosok yang mendampingi, yang membawanya, yang pergi itu usia 9 ya.
itu beng pergi. Gak ada ucapan apapun. Mungkin kalau di Muslim itu kan mungkar dan nakir ya di Muslim. Nah setelah itu langsung di hadapannya itu berdiri sosok gagah, tinggi, besar. Bukan Asian, bukan Asia, Caucasian. Ya, karena rambutnya pirang, tinggi besar. Dan memang ada sayapnya. Tapi ketika berbicara dengan Nyanyah itu, sayapnya langsung tutup. Halo. Mengulurkan tangan. Tapi kan tinggi kan, dia begini dong. Nyanyah ya. Anak kecil 9 tahun, dihaluin gitu kan. Kenapa? Mengulurkan tangan. Halo. Terus ya tangannya juga ikutan, tangannya kecil kan. Berapa kali lipat tuh. Halo, I'm Michael. Ngomongnya bahasa Inggris ya berarti? Ketika menyebutkan nama bahasa Inggris, I'm Michael. Itu ingat banget. Kita bahasa Indonesiain. Saya mau ngajak kamu jalan-jalan. Kayak gitu istilahnya. Yuk, gitu. Dia tidak menggandeng, tapi ngikut ya, Nyanya ngikut kan, udah salaman udah Nyanya ikut. Perjalanan pertama dipikir diajak ke taman, jujur ya masih anak-anak ya, seekers. Dipikir diajak jalan-jalan itu adalah ke taman ria gitu ya. Biar lalanya gitu. Naik komedi putar kek, gitu kasih hiburan dikit, gitu kan. Tapi kan kalau ini mau dianggap mimpi, anak umur 9 tahun, buat apa sih memimpikan hal-hal seperti ini kayak gitu kan. Bahkan yang belum tahu pelajaran apapun soal apapun yang ada di dunia dogma dan doktrin itu segala macam kan. Dan selanjutnya seberangin. Suruh seberangin, apa yang diseberangin? Itu benangnya tipis sekali. Nah, kalau di setiap keyakinan itu nggak tahu apapun bahasanya, tapi kalau di Muslim itu adalah jembatan Shirathul Mustaqim, ya. Ibaratnya rambut dibelah 7, kayak gitu ya. Seberangin, tapi namanya Michael, bukan Mikail. Nah, ini kita harus mulai berpikir di situ, oke? Seberangin. Secara logika itu anak kecilnya juga mikir gimana itu nyebrangin itu badan lebih besar tipis banget, nggak mungkin dong. Kamu harus yakin. Karena kalau kamu tidak yakin maka apapun yang terlihat mustahil maka akan tetap mustahil. Itu ucapannya bahasa Indonesia karena bilangnya bahasa Inggris. Oke. Coba aja dulu 1 langkah. Jatuh, nengok ke bawah itu memang panas. Bukan panas sih kayak lava oranye kuning. Saat itu masih 9 tahun nggak tahu itu apaan, cuma kayaknya scary gitu kan, menakutkan. Meletup-letup gitu Iya. ya. Dan akhirnya 1 langkah nggak, jembatannya tuh nggak ada jembatan tipis itu nggak goyang sama sekali. Ih, nggak jatuh. Oke, langkah kedua. Kalau langkah kedua kebayang nggak tuh seekers? Ini kalau langkah kedua hilang keseimbangan jatuh kan. Oke lah coba, bayi jatuh ya sudahlah gitu. Paling entahlah apapun itu ya. Langkah kedua dan pada akhirnya, nggak goyang juga, nggak goyah juga, nggak ke kiri ke kanan nggak ini. Langkah ketiga masih bisa, nggak jatuh. 4, 5, 6, mau ke 7, ke 7 nih. Itu bener-bener nggak goyah sama sekali. Bener-bener aneh banget, cuman tipis banget itu. Tiba-tiba ini badan bajunya ya, itu kayak diangkat ya. Dibawa balik ke ujung, dibawa lagi. Bagaimana? Ditanya gitu, seekers Timur Bambang. Gimana? Ternyata tidak sesulit apa yang dibayangkan ya. Mudah ya. Ucapannya dalam bahasa Indonesia ya. Belum tentu balik ke sini semudah itu. Kunciannya, apa yang kamu bawa selama hidup itu yang akan menjadi syarat berat atau tidaknya perjalananmu ketika melewati ini. Gitu. Ayo, next. Ayo lanjut, kayak gitu. Itu banyak orang duduk. Tapi suasananya masih sama. Langit itu tidak kelihatan langitnya gelap. Itu orang duduk tuh ngejogrok semua. Bahkan hanya cuma pakai underwear.
Ya jadi kayak cuma di kain di bebet apa sih kayak diikat aja gitu. diikat ya, cuma buat nutupin Iya. kelamin. Tapi itu laki-laki semua ya, satu yang lihat ya. Yang lihat itu adalah kamu perhatikan mereka semua, perhatikan kenapa, ada masalah apa gitu ya. Tapi itu memang kayak aus terus yang minum itu kalau kita kan masih yang minum, coba minum. Cantik Coba ngomongnya. minum. Lo minum ada kamera cantik loh, kagak ada glok kan. Ada momen kan menikmati rasa minuman itu. Seekers juga kalau minum itu kan menikmati, mengisi dahaga. Tapi itu yang Nyonya lihat, itu kamu perhatikan mereka semua. Mereka itu kayak pegang mangkok. Mangkoknya itu kayak bahkan bukan nggak sebagus ini gitu ya. Itu kayak dari bencana. Apa itu? Bejana. Bukan bencana. Bencana. Oh sekarang bahasa Bejana. modernnya bejana. 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 Adalah aslinya ini Bencana. bejana. Sekarang bejana. Bejana. Jadi ini di langit. Iya. Dewa bejana. Bujana. Itu bukannya yang kalau belum nikah itu ya laki-laki? Bujana. Bujangan. Katanya enak menjadi bujangan. Ceng-ceng. Lanjut ya, silakan. Minum pakai bejana. Benar-benar ingat mereka bawanya begini soalnya. Itu dituangin. Tapi yang dituangin itu saya pikir kayak kopi atau sirup ya. Es degan gitu. Itu tuh warnanya tuh keoranyan, merah, kental. Ya ternyata mungkin kayak lahar. Tapi itu cara minum tuh kayak gitu kayak kausan terus. Dan itu Pak perutnya tuh sampai Buncit. udah sekali minum makin gede. Tapi kayak nggak pernah selesai rasa hausnya. Michael ini sampingnya ya, yang memang membawa satu berjalan menanyakan begini. Kamu tahu nggak mereka masih terus haus? Kayak gitu. Kamu tahu nggak kenapa mereka masih terus haus? Jawab. Bahkan belum menjawab enggak. Atau tahu. Itu sama sekali enggak. Itu jawabannya tuh bahkan ini belum menjawab gitu ya, langsung dia menyambung. Karena semasa hidup mereka tidak pernah puas dengan apapun yang mereka miliki. Dan mereka mengambil hak yang sebenarnya bukan hak milik mereka. Setelah itu, sebelum kembali ya pikir ya sudahlah gitu, mungkin akan meninggal atau apapun itu atau akan terbangun dari mimpi. Tapi Michael saat itu kan karena membilang Michael, kamu belum saat ya, kamu akan kembali dan kita akan bertemu lagi. Anak usia 9 tahun, itu mimpi atau bukan? Tapi saat itu memang tidak menceritakan ke keluarga karena ketika mengalami sesuatu itu bahkan lo tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Tapi memori itu tersimpan sampai detik ini. Nah itu gak tahu apa. Ya pikir itu hanya pengalaman, oke lah. Pengalaman udah usia 9 tahun. Gak taunya ada lagi Bu. Nambah lagi. Ya, kita mungkin bisa ketawa saat ini. Iya. Tapi Iya. sebagai Pelaku. wadah ya. Ini Yang mengalami. kayak wah ini. Bisa gak sih kayak apa kek gitu kan ya. Tapi enggak gitu. Tapi mungkin secara evolusi kali ya. Udah itu 9 tahun. Coba kalau ada yang mancing umur 11 tahun baru ngomong sih. Nah, ngomongin evolusi nih sebenarnya pada saat ada cycle life and death gitu kan, diciptakan oleh universe. Fungsinya apa sih di di humanity? Humanity. Karena manusia itu adalah subatom partikel terkecil dari semesta. Kita adalah mikrokosmik. Sementara yang makrokosmik yang bahkan bukan subatom partikel terkecil itu seringkali membuat unpredictable situasi-situasi yang
sulit untuk diatasi. Sehingga dalam bentuk kecerdasan semesta itu sendiri, ketika kita sebagai manusia adalah subatom partikel terkecil, itu adalah makrokosmik, diperhatikan bentuk kecerdasan apa yang bisa diciptakan dari subatom partikel terkecil tersebut. Karena setiap kecerdasan masing-masing subatom partikel itu sendiri, which is jiwa manusia, makhluk hidup fisik, itu berbeda-beda. Consciousness-nya, kesadarannya itu berbeda-beda. Nah, salah satu tujuannya itu adalah kembali lagi, semesta itu kan adalah selalu growth, pengembangan, progress. Karena kan wide, luas. Black hole aja sekarang udah lebih dari 1 loh, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang masih diteliti. Nah, sementara black hole aja kalau dari sisi NASA sendiri masih menjadi misteri. Manusia itu sebenarnya adalah salah satu bentuk penciptaan dari secara general. Ya, tidak bilang itu source ataupun religi ataupun itu Tuhan. Mari kita sebut source, sumber, the creator itself. Adalah untuk manusia mencapai kesadarannya, pengembangan dirinya untuk menemukan sejatinya diri. Sehingga mereka memiliki potensi untuk bisa mensupport terlepas dari diri sendiri dan sekitarnya. Manusia itu tidak hanya terlahir untuk makan, melahirkan, menikah, ataupun tidak menikah, kemudian mati. Enggak begitu. Misi jiwa ya. Evolusi jiwa. Oh, evolusi jiwa. Karena kita adalah bagian dari energi. What you think, apapun yang kita pikirkan itu adalah energi. Dan secara tidak langsung kita juga memberikan energi kita kepada ibu bumi. Apapun keyakinannya. Maka kita tidak bahas keyakinan di sini. Gitu kan. Gitu. So we have to be careful with our mind. Every day kamu harus punya kesulitan energi. Karena dengan kesulitan energi setiap personal, jiwa, energi. Itu kamu secara tidak langsung nge-support ibu bumi. Ibu bumi ini sudah banyak dimanfaatkan secara energi. Kita bisa tahu itu apa aja. Apa aja yang dimanfaatkan dari ibu bumi. Minyak, nikel, segala macam. Tapi apa yang dikembalikan? Materi. Hanya untuk pemanfaatan dari kebutuhan manusia secara dimensi ketiga. Bukan secara bagaimana memaintain, merawat. Memaintain dan merestore. Kita cuma take. Ambil, sedot. We're not even a giver. Kita bahkan sebenarnya juga Mengambil. Nggak memberi kembali apapun, nggak Eksploitasi mengembalikan. Oh kita. ya, eksploitasi itu. Gitu coba. Baik. Jadi begitu. Oh, Bu Alia ada pertanyaan apa lagi Bu Alia? Omo. Ini pertanyaan aku ini sih wondering aja ya. Kalau misalkan near death experience ini tuh apakah dipilih sama semesta kayak you are the chosen one To experience to this. experience this gitu, atau ada satu level tertentu atau satu titik tertentu yang kita yang mungkin bukan the chosen one bisa mengalami ini gitu. Kayak misalnya, oke, gue pengen nyobain nih near death experience kayak tadi kita observasi gitu. Gak usah ikut yang terlalu terang ya. Ikut diri hati, kata hatimu. Banyak. Ya, iya. Nih di sini, Faiz. Nah, di sini. Baik. Jangan ikutin yang terlalu banyak bicara. Ikutin kata hatimu saat ini. Ikutin kata hatimu. Di sebelah kanan. Di sini, guys. Ada di sini teman-teman. Sampai kamu siap akan terima. Sampai kamu siap akan terima. Oke? Kelamaan ya? Udah ya? Jauhan. Jangan Faiz.
Tarik nafas, Faiz. Being yourself. Tarik nafas. Udah.